kembali lagi ya untuk belajar malam hari ini. Kita akan belajar tentang 5 lingkaran berkat dalam budaya Ibrani, kemudian konteksnya di dalam Perjanjian Lama dan kemudian di dalam Perjanjian Baru. Sebelumnya mari kita berdoa supaya perspektif kita itu benar-benar memiliki keseimbangan biblika yang baik, kerangka berpikir kita yang baik. Jadi ketika kita bernalar, berperspektif, bernarasi, menggunakan konteks PL, kita bisa menggunakan posisi kita dengan baik, kemudian dengan PB, kita bisa menempatkan diri kita sebagai umat perjanjian baru dengan baik. Nah, mari teman-teman, kita berdoa dulu ya, kita berdoa dulu. Kami bersyukur kasih karunia Tuhan Yesus yang jauh melampaui segala roh akal pikiran, menolong kami di dalam segala hal sepanjang hari ini dari pagi sampai malam ini. Engkau memberkati keluarga kami dan pekerjaan kami, pelayanan-pelayanan kami. Malam ini kami mau belajar, kami minta Roh Kudus tolong kami untuk mengartikan pelajaran yang akan kami belajar. Kami percaya bahwa faith come from hearing and hearing the word of God. Kami juga percaya bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mendidik, mengajar kami, memperbaiki kelakuan kami. Dengan demikian membawa kami kepada seluruh kebenaran Allah. Pasagrafe Theopenitos, Kayo Ovelimos, Prosidas kalian pros eparnotos inten iodio kayo suni. Tolong kami yang mengajar, tolong kami juga yang mendengar, sehingga kami mendapat berkat yang sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, Holy Spirit help us. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, teman-teman dapat melihat juga di TikTok ya. Tapi kalau di TikTok saya tidak menampilkan materi pelajarannya, hanya di Facebook teman-teman bisa lihat materi pelajarannya di Facebook. Nanti linknya saya taruh ya, linknya saya taruh di bawah sehingga teman-teman bisa bisa download, nanti bisa melihat, belajar sambil kemudian melihat. Nah, oke, mari teman-teman kita lihat materinya. Ya, materinya di sini kita lihat ini 5 blessing in the Hebrew perspective ya teman-teman. Jadi yang di TikTok, mohon maaf tidak bisa melihat materinya, bisa melihat di Facebook saya, Elroy Israel Sipahelut. Teman-teman bisa melihat di situ. Nanti video ini juga akan diupload di channel saya di YouTube. Nah, mari kita lihat materi malam hari ini, 5 blessing in the Hebrew perspective. Jadi ini ada 2 kejadian yang akhirnya menjadi trigger saya membuat materi ini. Yang pertama, beberapa waktu lalu dalam sebuah diskusi dengan salah satu teman pendeta, saya memberikan masukan ya kepada teman pendeta tersebut, teman-teman, berkaitan dengan penjelasannya tentang berkat. Karena bagi saya, karena kita sudah seseorang sudah menjadi hamba Tuhan, maka dia harus jujur memberikan pelajaran, mengedukasi, memberikan pelajaran bagi jemaat dengan baik dan benar ya, dan juga memiliki keseimbangan biblika yang baik. Nah, yang kedua, tadi pagi ketika pagi sebelum doa subuh di asrama itu saya sempat melihat ada satu hamba Tuhan di TikTok yang menyampaikan khotbah dan mengajar tentang berkat Tuhan, tapi dia terlalu menekankan kepada teologi kemakmuran, dan akhirnya saya dengar ya, sudah saya memilih untuk membuat ini, dan malam ini saya mencoba menyampaikan. Nah, kalau kita terlalu ke kanan maka kita akan jatuhnya liberal, kalau ke kiri radikal. Makanya kita harus memiliki keseimbangan biblika yang baik sehingga memberikan pengajaran dan edukasi ya. Saya tidak mau berdebat tapi mengedukasi orang. Diskusi, saya tidak ingin memenangkan logika saja, tapi juga memenangkan hati orang, dan saya lebih senang untuk berdiskusi. So diskusi help us how to enlarge our capacity, our knowledge, ya, increase knowledge, pengetahuan. Nah,
Oke teman-teman, kita sebentar saya maximize ini dulu. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini. Jadi di dalam bahasa Ibrani itu terdapat beberapa kata yang digunakan untuk menggambarkan berkat, masing-masing dengan nuansa makna yang berbeda. Jadi there is a five circle blessing. Yang pertama kita belajar yaitu spiritual blessing ya. Itu adalah ashere teman-teman ya, ashere. Dan akar kata asher, dari akar kata asher. Asher ini juga adalah salah satu anak dari Yakub, dari 12 anak Yakub ya. Itu yang berarti happiness, yang berarti blessing, yang berarti prosper. It means bahwa berkat yang berhubungan dengan kebahagiaan sejati karena hidup dalam kebenaran and absolutely follow the ways of God. Nah, kalau teman-teman lihat, berkat Ashere ini menduduki posisi pertama di dalam blessing kepada umat Israel dalam relasi mereka dengan Tuhan. Nah, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-5, teman-teman, kita dapat menemukan bahwa nanti saya jelaskan, Tuhan Yesus tidak menjelaskan di situ di dalam five circle of blessing itu ada kata, ada berkat tuk, ada berkat gad, ada berkat beraka, barak, ada berkat beraka. Ya, yang 4 berkat ini itu selalu berhubungan dengan prosperity, berhubungan dengan the physical blessings. Ya, nanti saya jelaskan sehingga kita mempunyai dasar, kita mempunyai konstruksi berpikir yang baik. Saya tidak mau membodoh-bodohi umat, jadi menjelaskan sejelas-jelasnya supaya umat itu justru menjadi pintar, bilang perlu lebih pintar dari pendetanya. Ya, jadi itulah yang digunakan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dia memiliki relasi sintaktis dengan Mazmur pasal 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, berduduk dalam kumpulan pencemooh, berdiri di jalan orang fasik. Itu berkaitan tentang bagaimana seseorang bergaul. Itu dibahas juga dalam PL, dalam PB, di mana bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Even orang Kristen sendiri, teman Kristen pun ada yang brengsek, ada yang kaleng-kaleng juga. Nah, mari kita lihat Ashere, dari akar kata Asher, it means happiness, blessing, dan prosperity. Makna artinya berkat Tuhan yang berhubungan dengan kebahagiaan sejati karena hidup dalam kebenaran dan mengikuti jalan Tuhan. Ayat Alkitab, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ulangan pasal yang ke-33, the Jacob blessing to his own sons, itu tentang Asher. Dia berkata, diberkatilah Asher lebih dari anak-anak yang lain. Nah, itu spiritual blessing di dalam Matius kita lihat, itu ucapan berbahagia Tuhan Yesus mulai dengan kata makarios. Ya, makarios artinya berbahagialah. Ya, it means the spiritual blessing. Kita baca Matius 25, entar saya buka dari HP saya. Matius pasal yang ke-5 itu the Sermon on the Mountain. Di situ kita lihat, di situ dikatakan, maka Yesus ayat yang kedua berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita. Jadi sebenarnya pengajaran Tuhan Yesus itu bertolak belakang dengan opposite dengan blessing di dalam pengertian Old Testament. Old Testament itu orang Israel ketika dia minta berkat itu pasti diberkati, tanahnya, sawah, ladangnya. It means prosperity. Itu artinya prosperity. Tapi Tuhan bilang di sini berbeda. Tuhan bilang makarios ya. Makarios petokos di situ. Makarios petokos itu artinya adalah berbagai orang yang miskin. Kata miskin di situ bukan posisi dia kaya, dia punya segala sesuatu, dia punya uang dan lain secara physically, tapi artinya poor in the spirit. When someone have a poor in the spirit, automatically ya rely on God, bergantung kepada Tuhan. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya orang yang di dalam rohnya itu selalu memiliki rely on God, kebergantungan kepada Tuhan, kebergantungan kepada Tuhan. Nah, di orang-orang yang dia sudah merasa dia tidak membutuhkan Tuhan, justru dia tidak makarios, dia bukan petokos, teman-teman. Nah, inilah yang Tuhan mau. Jadi spiritual blessing Old Testament 27 kitab is always talk about the spiritual blessing Ashere. Ini yang paling penting sekali.
Ya teman-teman, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Jadi itu semua tentang spiritual blessing, ya teman-teman. Itu berkat pertama yang ada di dalam Hebrew perspektif, ya dalam pengertian itu, dan Yesus mengucapkannya di dalam Matius pasal yang kelima. Ya, yang kedua teman-teman itu kata barak. Kata barak itu berarti memberkati. Itu juga berarti praise to God. Itu juga berarti menundukkan lutut kening. Iya, makna berkat yang diberikan Tuhan, maknanya adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada umatnya sebagai anugerah. Sering dikaitkan dengan the promise of God about the prosperity. Sering dikaitkan dengan janji Tuhan dan kesuburan. Ayat Alkitab kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 2, Kejadian 12 ayat 2 sampai ayat 3. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau. Mazmur 103 ayat 1, pujilah, kata pujilah itu artinya barak. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, kemudian berkat yang ketiga itu tub atau tof. Itu dari akar kata tof yang berarti baik, yang berarti completeness, yang berarti full with goodness atau berlimpah dalam hal positif. Salah satu lagunya yaitu adalah kebaikan Tuhan. Na 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 in the goodness of God, atau juga lagu Tuhan Yesus baik, dia sungguh, lagu-lagu yang mengekspresikan the goodness of God itu menggunakan kata tof atau kata tuf. Artinya adalah berkat yang berkaitan dengan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Baik dalam kehidupan rohani maupun kehidupan jasmani. Ayat Alkitab Mazmur 134 ayat 9, kicaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Iya. Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik, tof. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Nah itu berkat tof teman-teman. Oke, yang berikut adalah berkat yang keempat itu berakah. Akar kata juga dari kata barak dan artinya berakah yang berarti berkat atau grace atau anugerah. Maknanya itu artinya pemberian ilahi yang membawa kehidupan dan kesejahteraan bagi seseorang atau suatu bangsa. Di dalam Yakobus 1 kalau tidak salah ayat 17 kita dapat menemukan bahwa semua anugerah dan pemberian yang terbaik itu datang daripada Tuhan. Nah, salah satu yang tadi saya bilang triggernya itu pendeta tersebut di renungan pagi dia lebih menekankan kepada berkat berakah saja. Dia harusnya dia menjelaskan secara utuh ya. Pertama, the spiritual blessing itu menduduki posisi teratas. Setelah spiritual blessing kemudian itu ada physical blessing ya, lain sebagainya. Nah, itu Ulangan 28 ayat 2, segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagian. Ulangan 28 itu ada berbicara tentang kutuk dan berkat ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, sebentar teman-teman. Haleluya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka berbahagialah engkau akan diberkati, segala berkat ini akan mengikuti engkau, diberkati engkau di kota, di ladang, buah kandungan, bakul roti dan adonan. Selama orang itu berbakti kepada Tuhan, mengikuti menyembah Tuhan. Ya, salah satu yang menyembah Tuhan itu adalah ya syarat untuk kita menyembah Tuhan adalah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya Allah dalam hidup ini, dalam Shema Yisrael. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Echad. Nah,
Seperti itu. Itu yang Ulangan 28 mau ayat 2 ya, berkah. Mazmur 133. Berbahagialah orang ke keluarga hidup yang rukunnya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkah, berkat kehidupan selama-lamanya. Yang kelima, teman-teman, itu ada akar kata dari kata God yang berarti keberuntungan atau kemakmuran. Maknanya adalah berkat yang berkaitan dengan peningkatan, keberuntungan, dan pertumbuhan. Kata ini juga terkait dengan nama suku Israel, Gad. Ayat Alkitab 30 ayat 11, Lea berkata, betapa beruntungnya Gad, sebab itu dinamainya anak itu Gad. Ulangan 30:20, tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang membuat Gad bertambah besar. Nah teman-teman, jadi itu adalah the 5 circle of blessing. Jadi urutannya jelas. Jadi kalau kita menjelaskan berkat itu kepada jemaat, kita menyampaikan berkat, kita menyampaikan dengan tujuan mengedukasi mereka, to make their understanding completeness, membuat pengertian mereka itu full, mengedukasi pikiran mereka, menanam kerangka berpikir mereka supaya mereka punya perspektif yang baik. Jadi kalau pendeta menjelaskan itu utuh, menjelaskannya dengan baik sehingga mendudukkan pengertian dan makna itu di pikiran mereka baik. Kalau pengertiannya mereka baik, maka ortolatreanya, ibadahnya itu baik, maka ortopraksisnya itu baik ke bawah. Sebab kalau menjelaskan dengan cara yang tidak benar, maka mereka akan menjalankan, kan hidup ini seperti manual. The book of the Bible itu kan the spiritual manual, the manual of life. Itu. Jadi kita kalau jalankan ya benar, maka praktiknya benar, pengertian di sini benar, teologi benar, praktik benar, ya hasilnya benar, teman-teman. Nah, mari kita lihat, kita mengenal ada istilah pardes ya, teman-teman. Nah, kalau scholar, orang yang belajar teologi seperti saya, mengajar juga, teman-teman, kita bisa melihat bahwa di dalam teologi Western itu kita mengenal istilah hermeneutik ya. Salah satu contoh hermeneutics adalah quadrilateral hermeneutics ya, yang diciptakan oleh John Wesley. Itu ada beberapa fondasi, tapi the main foundation itu adalah Bible, lalu kemudian sejarah, buku sejarah, sejarah gereja dan lain-lain sebagainya. Jadi di dalam Hebrew ada di dalam sistem Ibrani itu ada namanya Hebrew hermeneutics yang akan saya bahas ini, yang kita kenal dengan namanya Pardes, terdiri dari huruf P, huruf R, huruf D, huruf S. Jadi Peshat, Remes, Dras, dan kemudian Sot. Nah, mari kita lihat makna literal. Jadi kata-kata ini mengacu, atau kata-kata the 5 circle of blessing itu mengacu kepada bentuk berkat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan seorang atau bangsa Israel secara harafiah. Jadi ketiga para Kohanim atau the Leviticus, mereka berdiri, mereka memberkati Israel. Mereka berdiri, mereka memberkati Israel. Ya, diberkatilah engkau Israel. Ya, Israel diberkati. Itu berkat, the blessing, teman-teman bisa lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6. Kita bisa lihat ya, yang sering juga dipakai oleh gereja Tuhan, pendeta bilang menjadi the Benedict, berkat ya. Nah, kita bisa lihat ya. Bentar saya lihat di sini. Bilangan 26 ayat 22. Bilangan 6 ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati Israel, katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, menghadapkan wajahnya, berikan kasih karunia. Ya, seperti itu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri damai sejahtera. Amin. Itu diucapkan. Nanti kita akan belajar juga. Jadi ada di dalam 5 circle of blessing itu ada berkat-berkat tertentu yang diucapkan oleh imamnya, oleh imam atau Kohanim Leviticus. Itu sering dia menggunakan kata berakah di situ ya. Nah, oleh kata berakah, tapi ketika digunakan untuk oleh kata nabi atau nafa, the man that who is influencing by divine spirit, kata nabi atau nafa atau nevim itu kepada umat, dia lebih menggunakan kata ashere atau spiritual divine blessing. Oke, teman-teman. Kemudian kata-kata blessing ini dapat melambangkan di dalam makna literal ya, yang tertulis kepada teks yang
ya yang ada baik di dalam teks-teks bahasa Ibrani, ta'anak itu kan masoretik ya. Jadi kata-kata dapat melambangkan berbagai aspek kehidupan rohani. Jadi blessing ini, the five circle blessing ini melambangkan itu there is a many spiritual aspect ya, seperti happiness, asyere, pujian kepada Tuhan, barak, kebaikan Tuhan, tov, kelimpahan berkat Tuhan, the prosperity, dan kemudian keberuntungan ilahi, the divine fortune, teman-teman, itu God. Nah, kemudian kita bisa melihat makna alegoris atau kiasan. Memang kalau di dalam hermeneutika itu, dalam teologi Western itu tidak dianjurkan untuk khotbah-khotbah alegoris, karena itu membodohi umat ya, membodohi umat kerangka berpikir, konstruksi berpikir yang biblika, supaya umat jadi cerdas itu khotbah-khotbah yang alegoris sangat tidak boleh. Tapi khotbah-khotbah yang eksposisi dan topikal, karena itu di dalam pelajaran-pelajaran ibadah-ibadah saya selalu berkhotbah tuh eksposisi, jadi mengekspos ayat supaya 90% umat itu punya mereka bertemu dengan kebenaran lewat teks yang kita ekstrak, lalu di situ ada pengetahuannya, ada pengetahuan yang mereka dapat di situ. Kemudian saya memberikan mic kepada mereka, silakan bertanya apa yang berkaitan dengan khotbah ini ya, supaya kita bisa menjelaskan. Nah, tapi saya akan tetap bahas makna alegoris karena ini ada di dalam Hebrew hermeneutics ya. Asyere itu orang yang hidup dalam firman Tuhan. Contoh kita bisa lihat dalam Mazmur 128 tentang diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Ya, maka diberkati dan lain sebagainya. The all blessing will follow you, teman-teman. Kemudian barak itu hubungan, the relation through the promises with God, janji dengan Tuhan. Kemudian tov, karakter Tuhan yang penuh kebaikan, goodness of God, beraka, pemberian anugerah yang melimpah. Ini selalu diucapkan oleh Kohanim atau the Leviticus kepada umat Israel. Kemudian God, the manifestation of blessing in the real life, ya seperti itu, teman-teman. Jadi berkat-berkat ini melambangkan aspek rohani yang lebih dalam seperti hubungan dengan nama-nama Tuhan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, mari kita masuk yang pertama, bagaimana kita jemaat perjanjian baru supaya kita punya pemahaman, karena berkat Tuhan, janji Tuhan yang ada di Old Testament itu mengikat, berlaku kepada orang Israel, teman-teman. Jadi 39 kitab. Sementara kita umat perjanjian baru, kita hidup di era zaman anugerah. Apakah berkatnya sama? Mari saya akan menjelaskan supaya mengedukasi kita. Begini, orang Yahudi maupun orang Kristen adalah sama-sama sebagai kekasih Tuhan. Itu harus dipahami dulu. There is a two entity. Yang pertama adalah the Jews, orang Hebrew, orang Israel. Mereka adalah umat pilihan Allah. They are the chosen people. In the other side, ada orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita melihat koneksinya. Kita melihat koneksi ini di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-14. Sebelum saya lanjut ya teman-teman. Galatia pasal 3 ayat yang ke-14. Di situ dikatakan Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan. Jadi begini, orang Yahudi maupun orang Kristen hari ini, di dalam hidup di hari ini adalah sama-sama sebagai kekasih Tuhan, yaitu umat pilihan. Kedua-duanya dipanggil untuk menggenapi rencana Allah. Perhatikan, jadi tidak ada pembedaan, tidak ada dikotomi. Ya, kalau bangsa Israel menggenapi rencana Tuhan dalam masa sebelum Mesias datang, sebelum Yesus datang berinkarnasi menjadi manusia, ya. Tetapi umat perjanjian baru bertugas untuk menjadi bejana yang menyimpan warisan pengenalan akan Tuhan dan menjadi sarana Mesias datang ke dunia. Nah, itu teman-teman, itu the two meanings different. Jadi ketika kita berbicara dan membaca ayat perjanjian lama, maka ada, kita kenal dalam teologi itu ada istilah namanya teologi dispensasi. Di situ dispensational theology. Jadi ada waktu, ada ruang,
ada waktu, ada jarak. Jadi ketika kita membaca Alkitab, kita tidak menempatkan membaca Alkitab konteks perjanjian lama, itu kita baca dalam budaya kita hari ini, jauh sama sekali. Itu jarak sejarahnya jauh, budayanya berbeda. Jadi sehingga kita tidak mengenakan pikiran hari ini, konteks hari ini ke dalam budaya pada waktu itu. Jaraknya berbeda dengan sistem sosial politik, culture yang berbeda, sosial politik yang ada pada waktu itu. Ya, jadi kita harus mengenakan kacamata Hebrew, mengenakan kacamata Yahudi untuk bisa memindai membaca budaya Yahudi pada waktu itu. Dengan demikian maka pembacaan kita, pemindaian kita akan tepat. Kita tidak bisa menggunakan budaya hari ini untuk membaca budaya Alkitab di Perjanjian Lama pada hari ini, tapi pada konteks zaman waktu itu, teman-teman. Nah, kita lihat di sini kemudian umat Perjanjian Baru bertugas untuk meneruskan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Matius 28 ayat 19 kan, 19 sampai 20, pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Ya, pergilah ajarilah mereka, setelah ajari baru setelah itu dibaptis, jangan kebalik ya. Kemudian umat Yahudi pada umumnya dipersiapkan untuk mewarisi surga, yaitu bumi yang baru dan langit yang baru. Tetapi orang percaya dipersiapkan untuk memerintah di langit yang baru dan bumi yang baru. Teman-teman, umat Perjanjian Lama menjadi umat Tuhan yang tinggal di dalam pemerintahan Tuhan. Tetapi umat Perjanjian Baru itu menjadi kekasih Tuhan, di mana Tuhan tinggal di dalam diri orang percaya. Tuhan tinggal di dalam diri orang percaya. Dalam hal ini pengertian tentang datang kepada Bapa, Yohanes 14 ayat 6. Dan dikatakan bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, melalui Tuhan Yesus Kristus. Musa aja nggak bisa lihat Tuhan. Dia melihat seluruh kegemilangan Tuhan. Jadi kita dapat melihat Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak boleh diartikan secara dangkal, karena kata datang kepada Bapa berarti dalam persekutuan yang mendalam dengan Bapa. Nah, sekarang kita masuk kepada berkatnya. Kita dan orang Israel sama-sama orang pilihan, orang Kristen, ya juga bisa disebut orang Israel rohani. Tetapi apa bedanya kita dengan bangsa Israel secara jasmani yang disebut sebagai orang Yahudi? Kita harus memandang Alkitab sebagai urut-urutan di dalam sejarah. Karena kerajaan Allah yang harus dikenali secara sistematis dan runtut. Kalau kita belajar cara memandang Alkitab salah, maka kita juga gagal memandang dengan benar perbedaan antara umat perjanjian dan umat perjanjian lama. Ini kan seringkali kan orang Kristen gagal memandang perjanjian lama, umat perjanjian lama, perbedaannya, persamaannya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenyataannya memang ada banyak orang Kristen yang menyamakan antara umat perjanjian lama dan umat perjanjian baru. Mereka tidak mengerti perbedaan secara prinsipil, sehingga membuat kerangka berpikir mereka, membuat konstruksi berpikir mereka itu not completeness, how to looking the Old Testament and New Testament. Nah, ini yang membuat akhirnya karena tidak melihat mendudukan everything, segala sesuatu pada konteksnya, akhirnya ngawur banyak sekali. Yang pertama, teman-teman, perhatian umat perjanjian ini mengenai berkat Tuhan, mengenai the five circle of blessing ya. Bagaimana kita melihatnya? Pertama, perhatian umat perjanjian lama ke makan dan minum, ya, itu susu dan madu. Ya, susu dan madu, berkat-berkat Tuhan. Pokoknya kalau umat perjanjian lama, when they come to God, they pray to God, they ask, they begging God, itu selalu berkatnya itu berkah, prosperity, tanah mereka diberkati, hujan turun, panen melimpah dan lain, musuh tidak menyerang mereka. Hari ini di zaman perjanjian baru kita juga meminta Tuhan menjaga kita, tapi ingat baik bahwa berkat Tuhan itu tidak selalu tentang prosperity. Ya, tidak prosperity. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. 12 murid coba ditanya kepada mereka, apa mereka diberkati? Justru mereka menderita, mati. Alkitab berkata pedang merabahaya penyakit kelaparan tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Justru penderitaan itu adalah blessing bagi kita untuk supaya kita dapat mengenali Allah dalam perjalanan hidup kita. Teman-teman, nah ini. Jadi pertama ada perbedaan antara bagaimana cara umat perjanjian baru melihat berkat dan cara umat perjanjian lama itu memandang berkat.
Ada dua hal yang menjadi pembeda di situ. Sementara umat perjanjian baru kita diarahkan untuk apa? Perkara-perkara yang di atas. Alkitab berkata bahwa kerajaan surga bukan terdiri dari soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera. Kalau di perjanjian lama mereka diberkati fisik, di dalam perjanjian baru adalah soal damai sejahtera, itu yang Tuhan kasih. Iya, asal ada makanan itu cukup di situ. Nah, kita lihat dalam Kolose 3 ayat 1. Saya baca lagi ya, supaya kita benar-benar punya biblical understanding yang baik ya, teman-teman. Kolose 3 ayat 1. Oke, teman-teman yang di Facebook nanti saya kasih linknya di bawah, sehingga materi ini teman-teman tinggal buka aja, dia ada di Google Slide. Tadi tinggal lihat Yakobus 1, Kolose 3 maksudnya ayat 1 sampai 3. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, bagian lain di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, Alkitab mendorong kita, Paul the apostle write for us and empowering us and push us. Bagaimana dia berkata di situ bahwa akhirnya semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan lain-lain, itu pikirkan, think about it. Ya. Inilah Tuhan, inilah teman-teman yang membuat perbedaan di sini. Jadi teman-teman, ini yang harus kita perhatikan dengan baik dan benar. Ya. Yang kedua, umat perjanjian lama berbeda dengan umat perjanjian baru di dalam memiliki keberagaman di dalam menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, orang-orang Yahudi itu memiliki jam-jam sembahyang dengan berkiblat Yerusalem pada waktu itu. Orang Kristen tidak demikian hari ini. Kita tidak lagi memiliki kiblat ke tanah suci, enggak. Tidak lagi memiliki jam-jam sembahyang khusus. Nah, kalau di Israel itu kan budaya orang jam-jam sembahyang Israel itu kata sembahyang itu dari kata selotah. Dan akhirnya turunlah kata sholat tadi, karena rumpun bahasa Arab dengan Aram itu memiliki satu rumpun. Jadi akhirnya dari kalimat itu turunlah kata dari selotah itu dari kata sholat. Ya. Jadi hari ini kita 24 hour kita dapat mengakses Tuhan dimanapun Tuhan berada, because God is spirit. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 bahwa saatnya penyembah-penyembah yang benar, the true worshipper, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Worship him in spirit because God is spirit. Jadi spirit to spirit. Ya. Kekristenan sangat menekankan segi batiniah, teman-teman. Jadi segi batiniah itu di sini, spirit, understanding, pengertian iman kita. Berbeda dengan orang di dalam PPL, kalau mereka menyembah Tuhan, di situ mereka ada syaka, ada tauhid, ada rabah. Haleluya, halal Yahweh. Ya, dengan berbagai bentuk bentuk tubuh, bentuk definisi penyembahan kepada Tuhan. Orang Israel, orang zaman perjanjian baru, cuman dua hal yang kita lakukan. Ya, worship God in spirit and in truth. True maksudnya apa? Ada dua kata true, dia kaiosune. Ya, di situ dia kaiosune, kebenaran di situ. Tuh, siapa kebenaran kita? Orang Kristen punya kebenaran itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 32. Di situ dikatakan barang siapa mengenal aku, maka dia akan mengalami kemerdekaan. Di situ Yohanes 8 ayat 32. Ya, di situ. Nah, jadi kemudian di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu ayat yang ke-29 sampai 28 sampai 29 bahwa Allah kita, our God is consuming fire. Karena itu kita menyembah Dia dalam cara yang berkenan. Umat Kristen tidak bisa menyembah Tuhan tanpa dua hal ini, di dalam Yesus Tuhan dan kemudian di dalam spirit. Perhatikan baik, because our God is spirit, so must spirit to spirit. Dan di dalam Tuhan Yesus kita tidak bisa menyembah Allah without Jesus, without Jesus. We cannot come to our Father without Jesus. Itu sudah tidak ada lagi. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Sudah tidak ada one way. Nah, inilah. Jadi
Dengan demikian, kekristenan sangat menekankan segi batiniah. Justru liturgi di dalam Old Testament bisa membutakan pengertian kita terhadap kebenaran. Bukan berarti salah, tapi bisa membutakan. Tadi saya baru posting satu video, satu foto itu tentang bibliolitris ya, babiolatris. Artinya orang lebih memperhalakan ayat Alkitab, akhirnya dia mengabaikan hubungan yang real dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan berarti kita mengabaikan Alkitab, kita tidak boleh mengabaikan Alkitab, justru membaca Alkitab. Faith come from hearing and hearing the word of God. Tapi jangan sampai karena kita rajin membaca Alkitab, hanya membaca Alkitab tanpa memiliki the personal relationship with God, with Jesus Christ. Nah, itu yang salah. Akhirnya kita jatuhnya kepada babiolatris tadi, teman-teman. Nah, Tuhan mengajarkan kebenaran dengan merusak sistem keberagamannya. Ini yang luar biasa. Ini yang luar biasa sekali. Ya, salah satunya adalah Tuhan mengajar kita sebuah terobosan tentang cara doa. Orang Israel menyebut panggil Bapa itu sangat sulit sekali, tapi Tuhan membawa pengertian yang baru kepada kita, spiritual understanding kepada kita pada hari ini. Dia mengajar murid-muridnya memanggil Tuhan sebagai Bapa di situ. Ya. Kemudian kita bisa lihat lagi, ketiga, umat perjanjian lama disetting untuk menjadi umat dalam kerajaan Bapa, tetapi umat perjanjian baru sebagai pejabat kerajaan surga. Nah, ini lihat kelima di situ, keempat, umat perjanjian lama memiliki standar kesucian, dekalog berdasarkan hukum Taurat. Jadi, ini yang harus kita paham. Jadi umat perjanjian lama mereka memahami kesucian itu secara physically, teman-teman. Contoh yang paling sederhana adalah seseorang dituduh berzina di dalam perjanjian lama kalau dia ketangkap basah berzina dengan istri orang, dengan suami orang, dengan anak gadis orang, dan perempuan lah pokoknya. Nah, tetapi di dalam perjanjian baru itu Tuhan Yesus meratifikasi hukum. Dia tidak merubah hukum, tapi dia meratifikasi hukum. Hukumnya tingkatannya lebih tinggi. Kita tidak berzina secara fisik, tapi ketika kita melihat istri orang, kita melihat perempuan cantik, lalu kita berhalunisasi dalam pikiran kita, lalu akhirnya orang bisa onani dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Itu walaupun kita tidak berhubungan secara fisikly, tapi di sini sudah melihat, mengingini dalam hati kata Tuhan, itu sudah bersinah dengan perempuan itu dalam hatinya. Jadi itulah yang dimaksud dengan ada perbedaan antara orang-orang di perjanjian lama, dalam hal ini konteksnya Israel, mereka yang berelasi dengan Tuhan, dan kita umat perjanjian baru. Ya, sudah berbeda berkatnya, cara minta berkatnya sudah berbeda, cara kesuciannya sudah berbeda, banyak hal berbeda. Itulah sebabnya kita di umat perjanjian baru tidak bisa mengenakan hukum perjanjian lama. Hukum Taurat itu sudah berakhir. Iya, kita mengenakan hukum Kristus, the law of Christ in our life 24 hours. Iya. Kelima, umat perjanjian lama adalah umat yang belum ada persekutuan intim dengan Tuhan, dengan Bapa di luar ruang suci. Tetapi umat perjanjian baru ada dalam persekutuan dengan Bapa, dan untuk menjadi kekasih Tuhan kita harus melewati tahap-tahap yang sulit dan berat dalam kehidupan. Bapak Ibu perhatikan Alkitab dalam Roma 8 itu ayat 14 bahwa barang siapa dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah di situ. Kata dipimpin itu berasal dari kata ago, artinya agone. It means intense conflict antara dua kepentingan, dua manusia. Manusia sarkos, antropos, manusia yang berdosa, yang menghasilkan hal-hal yang dianoia. Bisa dilihat dalam Galatia, hal-hal yang buruk, hal-hal yang najis, kotor, percabulan, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Itu manusia yang sarkos, antropos. Lalu kemudian adalah manusia antropos pneumatikos, mereka berperang di situ, dua kepentingan. Nah, kalau kita lebih taat kepada manusia roh, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh di dalam Galatia. Ya, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, dan lain-lain sebagainya.
Nah itu dua manusia. Kalau kita punya dua anjing, anjing hitam, anjing putih, kita kasih makan anjing hitam, terus anjing putih kita biarkan, anjing putihnya ini kurus kerempeng, udah suatu saat mereka berkelahi, maka anjing hitam ini akan makan anjing putih. Begitu juga. Nah anjing hitam akan lebih taat kepada kita. Begitu juga kalau manusia roh kita kasih makan lewat pembacaan Alkitab, lewat saat teduh, renungan pagi, baca kitab suci. Kan ada lagunya tuh dari sekolah minggu tuh kita sering baca. Makanya lagu ini tuh paling jadi lagu andalan saya ketika mengajar. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Tidak ada cara lain untuk bertumbuh. Baca kitab suci dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah ini. Jadi ini teman-teman. Nah sekarang kita karena sudah punya pengertian seperti itu, maka sekarang kita bagaimana melihat kelima berkat ini sering diucapkan oleh imam, nabi ketika memberkati Israel. Meskipun dalam konteks yang berbeda sesuai dengan peran mereka masing-masing di dalam masyarakat Israel. Ya, yang pertama kita bisa melihat imam. Kata imam tadi saya bilang imam tahu berkat imam di dalam Ulangan bilangan 26 ayat 24 sampai 26 atau birkat kohanim itu selalu adalah barak atau beraka. It means the prosperity blessing, ya, happiness, prosperity blessing, ya. Kemudian di situ dikatakan Tuhan memberkati Yevarecha dan melindungi engkau. Imam atau kohanim menggunakan kata barak dan beraka saat mengucapkan berkat bagi Israel dalam ibadah di kemah suci atau bait suci. Sebelum bait suci pertama berdiri, mereka masih ibadah di Silo. Lalu setelah bait suci pertama dibangun oleh Salomo, itu selalu mengucapkan berkat, ya, mengucapkan berkat kepada orang Israel, ya. Yevarekah, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Teman-teman bisa baca dalam bilangan 6 ayat 24-26. Kemudian nabi, berkat dalam nubuatan dan janji Tuhan, blessing in the privacy and the promises of God. Katanya dari kata Asher, anak Yakub, Ashere, dan juga kata Tov. Jadi nabi artinya apa? Nabi dari kata Nevim, itu artinya the man that who is influencing by divine spirit, orang yang dikendalikan oleh roh Allah atau the representative by God. Terminologinya, etimologinya kita temukan di dalam Kejadian pasal yang ke-17. Kita lihat. Jadi itu kata Nabi, terminologinya yang pertama diucapkan kepada Abraham. Ya. Iya, Kejadian 21. Iya. Itu berkat pertama diucapkan, teman-teman, ya. Kita lihat dulu supaya bisa membaca ayatnya. Bentar. Nabi. Kejadian 20 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, jadi sekarang kembalikan istri orang itu sebab dia seorang nabi. Jadi pertama kali di dalam kitab Kejadian itu digunakan kata nabi dan itu ditujukan kepada Abraham. The man that who is influencing by divine spirit. Ciri-ciri nabi itu apa? Dia mendengar suara Tuhan, dia berdoa, doanya dijawab oleh Tuhan, dia kemudian ada ciri-ciri nubuatan. Pada bagian lain saya jelaskan, teman-teman bisa lihat di video TikTok saya. Saya kasih penjelasan secara komprehensif, proporsional, dan membangun konstruksi iman Kristen kita. Ya, diberkatilah Ashere, orang yang mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 kan dimulai dengan terkutuklah orang yang mengandalkan manusianya. Ya, dia akan seperti semak belukar dan lain, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu spiritual blessing, sama dengan percakapan atau khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Berbahagialah Makarios Potokos, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Kata miskin bukan miskin harta, tapi poor in the spirit.
Kalau orang itu poor in the spirit, artinya dia memiliki rely on God, dia selalu bergantung kepada Tuhan. Nah, Nabi seringkali memakai kata asyere untuk menyatakan kebahagiaan orang-orang yang setia kepada Tuhan dan katakan kebaikan Tuhan dalam janjinya. Ya, dalam janjinya. Kemudian kita lihat lagi raja, yang ketiga raja. Bentar, minum dulu ya. Iya. Oke, raja itu berkat dan kesejahteraan keberhasilan. Itu digunakan kata God dan kata Tov. Contoh Mazmur 72 ayat 7, doa berkat bagi Raja Salomo. Pada zamannya orang benar akan berkembang dan damai sejahtera berlimpah-limpah. Itu kata Tov, goodness of God. Raja seperti Daud, Salomo sering mengucapkan berkat yang berkaitan dengan kebersihan dan kesejahteraan dan damai sejahtera Israel. Maka kita akan sampai kepada point of view kesimpulannya. Kelima berkat ini memang sering diucapkan dalam berbagai konteks, ya. Yang pertama, imam dia menggunakan dari five circle of blessing, dia menggunakan barak dan beraka dalam berkat keimamatan. Nabi menggunakan asyere dan tof dalam nubuatan tentang umat yang setia. Raja itu mengucapkan God dan Tov dalam doa berkat bagi rakyatnya. Nah, karena itu baiklah kita juga melihat 5 berkat ini dalam konteks sejarah. Konteks teologi Kristen melihat bagaimana penggunaannya dalam perjanjian lama. Bagaimana berkat ini diterapkan dalam kehidupan Yesus dan gereja mula-mula, serta bagaimana maknanya dalam pengertian iman Kristen saat ini. Ya, teman-teman. Ya, oke. Yang pertama, kita lihat lagi asyere. Jadi asyere dalam sejarah dan teologi sejarah. Perjanjian lama, asyere. Bentar, teman-teman. Oke ya, dalam perjanjian lama, asyere sering digunakan dalam Mazmur dan Amsal untuk menjelaskan kebahagiaan sejati yang datang dalam hidup dan kebenaran. Suku Asyer diberkati oleh Musa dalam Ulangan 33 ayat 24 dan dianggap sebagai lambang kebahagiaan dalam keberkatan dan kelimpahan. Itulah sebabnya the spiritual blessing, if someone itu mengikuti follow the whole spiritual law by Jesus Christ, maka dia diberkati. Kata asyere, kalau kita baca dalam dalam Matius pasal 6 ayat 33. Ya, apa artinya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Kebenaran, carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Everything will be added into your life. Ya. Nah, kita lihat berkat asyere ini di dalam teologi Kristen. Yesus menggunakan konsep asyere dalam khotbah di atas bukit Matius 5 ayat 3 sampai 12 yang dikenal sebagai ucapan bahagia atau the beatitudes of Jesus Christ in the Mount. Berbahagialah makarios dalam bahasa Yunani setara dengan asyere. Orang yang miskin di hadapan Allah always have a rely on to God. Orang yang miskin, poor in the spirit, Ptokos itu akan selalu memiliki kebergantungan kepada Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan dalam segala segi hidupnya. Itulah sebabnya dia sejajar dengan Yeremia atau relasi sintaktisnya dengan Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, maka dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia juga relasi sintaktisnya juga dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, dalam kebahagiaan Kristen, dalam teologi Kristen, kebahagiaan bukan berasal dari kekayaan duniawi, tetapi dari relasi yang benar dengan Tuhan. Yang kedua, kata barak dalam sejarah dan teologi Kristen ya sering diucapkan oleh imam dan nabi untuk memberkati Israel, terutama berkat imam atau berkat Kohanim. Ya, teologi Kristen mengajarkan bahwa dalam Kristus berkat Abraham atau barak tersedia bagi bangsa-bangsa yang lain. Kita bisa lihat dalam Galatia 3 ayat 14, supaya dalam Kristus Yesus all the blessing by the father of Abraham coming into your life, come to the other nation Gentiles. Jadi Yesus sendiri menjadi sumber berkat terbesar melalui his own sacrifice, hang on the cross. Pengorbanan dirinya sendiri tergantung mati di atas kayu salib just to pay our sin. Supaya keselamatan berkat itu sampai kepada bangsa-bangsa lain yang percaya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan yang ketiga, tuf atau tub dalam teologi dan sejarah Kristen. Kata tuf sering digunakan dalam Kejadian 1 saat Allah menciptakan dunia dan Allah melihat semuanya itu baik. Jadi hari pertama penciptaan semua baik, kedua baik, dia lihat semuanya itu baik. Dalam perjanjian lama, toh melambangkan kebaikan Tuhan, the goodness of God, dan kemurahan Tuhan bagi umatnya. Teologi Kristen mengajar kita bahwa Yesus menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya yang benar-benar baik. Di luar itu tidak ada. Tidak seorang pun yang baik, toh selain daripada Allah saja. Dalam iman Kristen, Tov juga merujuk kepada kehidupan yang diperbarui. Efesus 2 ayat yang ke-10 pada bagian lain dalam surat Yakobus dikatakan juga di situ bahwa semua anugerah dan pemberian yang terbaik itu datangnya dari atas. Allah sebagai free giver, pemberian tanpa batas. Ya. Sebab kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Tov. Berkat yang keempat, beraka. Dalam sejarah dan teologi Kristen, berkat sering digunakan dalam menggambarkan berkat materi ya, the material blessings and spiritual blessing dalam Mazmur 133 ya, persaudaraan yang rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kata berkat di situ artinya berakah. Nah, dalam perjanjian baru, teologi perjanjian baru, Paulus lebih menekankan berkat terbesar adalah berkat rohani dalam Kristus Yesus. Kalimatnya luar biasa dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah yang dalam Kristus telah mengerjakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Yaitu siapa? Yesus Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Kalau kita sudah punya Tuhan Yesus dalam hidup ini, apalagi yang kita inginkan dalam hidup ini. Kristen memahami bahwa berkat sejati bukan hanya materi. Kita pasti diberkati kalau kita setia dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Orang yang tidak percaya Tuhan, Lim Sio Kyong itu yang punya BCA aja nggak percaya Tuhan, dia diberkati. Karena kalau kita sudah punya Tuhan, tapi kita malas bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan kita, ya kita nggak akan diberkati. Bangun tidurnya telat, suka menunda pekerjaan dan lain sebagainya, ya tidak diberkati. Tetapi juga terutama kita tidak saja memahami bahwa berkat sejati bukan hanya materi, tetapi terutama keselamatan dan kehidupan dalam Kristus Yesus. Itulah sebabnya ketiga orang lumpuh di pintu gerbang domba bertemu dengan Petrus dan Yakobus atau Yohanes itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku, in the name of Jesus, berdiri, bangkit dan berjalan, angkat tilammu dan berjalanlah. Ya. Itu yang luar biasa, teman-teman. Orang lumpuh itu berjalan. Ya. Jadi kalau kita sudah memiliki Tuhan Yesus ini, apalagi yang kita mau dalam hidup ini? Sudah tidak ada, cukuplah Yesus bagiku. Yang kelima, God dalam sejarah dan teologi Kristen, nama God berarti keberuntungan atau peningkatan, increase ya. God, the divine fortune, keberuntungan. God diberkati oleh Musa sebagai pejuang kuat 33 ayat 20.
the Moses blessing to the whole tribes of Israel, itu kepada 12 suku berkat Musa sebelum Nabi Musa itu meninggal, ya itu dia memberkati 12 suku Israelnya itu masing-masing mereka dengan their own blessing for their tribes. Teologi Kristen mengajar kita, iman Kristen atau di dalam iman Kristen keberuntungan bukan sekedar nasib baik, tetapi merupakan pengaturan Tuhan dalam hidup orang percaya. Sebab kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8:28. Kristen juga percaya bahwa keberuntungan sejati adalah hidup dalam kehendak Tuhan dan menerima berkat-berkat-Nya. Oke, kesimpulan bagi kita dalam sejarah dan teologi Kristen, asyere artinya kebahagiaan sejati yang berasal dari hidup dalam kebenaran Tuhan atau the beneditus. Barak, Yesus adalah sumber segala berkat melalui salib. Tov, kebaikan sejati berasal dari Allah dan kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik. Berkat terbesar adalah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan God artinya keberuntungan sejati kita adalah hidup dalam rencana Tuhan. Dengan demikian, maka kita konstruksi berpikir kita sekarang sudah benar. Sehingga kita tidak lagi memandang berkat semua, berkat uang, semua berkat prosperity. Lalu kalau tiba-tiba kita sakit, kita berdoa. Kalau kita tidak sembuh, Tuhan yang salah. Enggak, kalau kita tidak sembuh, Tuhan tidak berubah kemahakuasaannya. He still God. Tapi lewat sakit itu, kita dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam karakter. Sebab Tuhan punya rencana baik bagi kita. Itulah yang pengertian umat perjanjian baru tuh harus begitu. Nah, ini terima gitu. Kita berdoa, ada orang yang berdoa berkat Abraham sampai atau berkat Yabes gitu. Ya, kalau kita berdoa minta berkat Abraham gitu, mau enggak punya istri banyak seperti Abraham atau sakit-sakitan seperti Yabes. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan Yesus berkata, Rasul Paulus berkata dalam salah satu suratnya bahwa pedang, mara bahaya, penyakit, maut, ketelanjangan, kelaparan, teman-teman. Kelaparan tidak pernah dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Apapun persoalan yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan emosional, pergumulan-pergumulan psikologis, every circumstance, struggle, problem that was we facing in our life day by day, don't worry. Tuhan tetap baik bagi kita. Masa kita kalah sama orang artis Jim, penyanyi reggae ini dari Jamaika. Don't worry about the things, cause every little thing is gonna be alright. Ya, dia percaya. Ya, karena itu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Filipi 4:19 berkata, Filipi 4 ayat 19, Tuhan Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Tuhan. Allah menjadikan kita, dia juga menyediakan providensia. Apa itu providensia? Penyataan dan pernyataan Allah atas kita. Jadi kita dijadikan dengan dasar dan ajaib. Mazmur 139 bukan tiba-tiba ada, tapi through the God's plan. Dia akan pelihara kita jika kita hidup benar, kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita pasti diberkati. Oke teman-teman, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Teman-teman bisa lihat nanti di Facebook saya, Elroy Israel Sipelut. Saya taruh linknya di bawah, teman-teman bisa langsung diakses di situ, bisa buka jadi Google Slide atau sites Google bisa kebuka, teman-teman bisa belajar materinya, bisa ambil, bisa share, bisa bagi tanpa perlu sebut nama saya. Silakan share, silakan bagi, dapat berkat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar meskipun cukup panjang, tapi kami belajar supaya konstruksi berpikir kami baik. Dengan demikian maka secara ortodoksi kami punya pemahaman yang benar. Dalam ortolatria ibadah kami benar karena pemahaman kami benar. Lalu dalam praktikalnya, ortopraksisnya kami benar. Dengan demikian maka hasilnya dari pengetahuan yang kami miliki, maka praktiknya benar dan hasilnya juga benar. Terima kasih Tuhan, teologi menolong kami supaya kami punya pengetahuan tentang Allah. Tapi tidak cukup sampai di situ, kami juga harus punya relasi personal dengan Tuhan. Pengetahuan kami bertumbuh, kemudian roh kami bertumbuh, karakter kami berubah, kami semakin to be likeness you God, to be likeness Christ. Dengan demikian semakin kami dipenuhi dengan berbagai macam pengetahuan, kami bertumbuh dapat menolong orang lain,
konstruksi berpikir kami bertumbuh, roh kami bertumbuh jadi serupa dengan Engkau. Jadi completeness pengetahuan kami sempurna, pengetahuan kami baik, dan juga manusia batinnya kami baik Tuhan. Sehingga kekristenan kami bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, tolong kami dalam pergumulan-pergumulan, bahkan pergumulan emosional, psikologi yang kami hadapi. Baik yang menonton siaran ini di YouTube nanti, di upload, yang ada sudah live streaming di Tuhan di dalam ruang streaming ini, dan juga di Facebook dan TikTok di relay. Tuhan tolong dan Tuhan berkati kami semua. Hamba berdoa Tuhan, menyerahkan malam hari ini, memberkati rumah tangga, keluarga, dan pekerjaan pelayan istri, suami, dan pekerjaan anak-anak kami semua. Tuhan tolong kami untuk bertumbuh dalam kasih karunia. Iman kami tetap terpaut kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sebab semua darimu, olehmu, dan untukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami, bahwa di muka bumi, di kolong langit itu tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi saya kasih peringatan keras buat setiap kita. Saya tidak membutuhkan tip, tap layar, give. Jangan pernah memberikan saya gift. Ya, saya marah sekali. Ya, oke teman-teman. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Apa yang saya dapat dari Roh Kudus secara gratis dari Roh Kudus, dari seluruh proses pembelajaran, perkuliahan, apa semua itu dari Tuhan. Jadi saya memberikan secara gratis. Jadi saya tidak membutuhkan gift, apalagi dengan tap layar dan segala macam. Semua dari Tuhan, oleh Tuhan. Semoga menjadi berkat, menambah wawasan kita, rohani kita bertumbuh, pengetahuan kita di-enlarge. Pengajaran ini dapat mengedukasi kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang lebih baik. Dalam knowledge bertumbuh, pengetahuan, dan juga roh, karakter menjadi serupa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih semua sahabat yang nonton di TikTok, di Facebook. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.